Proses produksi lada putih menghasilkan limbah berupa air rendaman buah segar lada. Limbah rendaman air lada dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair atau POC. Air rendaman buah lada mengandung unsur hara yang dapat dimanfaatkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur hara pada air rendaman lada belum dapat dimanfaatkan tanaman secara langsung. Untuk itu perlu diolah menjadi POC terlebih dahulu. Pembuatan POC dilakukan dengan cara menambahkan basa kuat yaitu kalium hidroksida atau KOH ke dalam air rendaman lada. Penambahan KOH dilakukan hingga pH air lada menjadi basa yaitu 14. Kalium hidroksida berperan sebagai pH buffer agar pH POC tetap netral selama proses pembuatan POC. Air lada yang sudah ditambahkan KOH diaduk dan dibiarkan selama 1 hari. Setelah 1 hari, air lada diaduk lagi dan ditambahkan asam sitrat dengan dosis 5 gram per liter air. Asam sitrat merupakan asam kuat sehingga penambahan asam sitrat menyebabkan pH POC menjadi netral. Penambahan asam sitrat berfungsi sebagai pengkelat unsur hara agar tersedia bagi tanaman. Penambahan asam sitrat juga menambahkan tingkat kelarutan POC. POC yang telah ditambahkan dengan asam sitrat diaduk setiap hari agar tidak terjadi endapan. Pengadukan dilakukan hingga tingkat kelarutan atau ppm dan pH POC konstan, artinya POC sudah dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Uji efektivitas POC limbah lada dilakukan dengan mengaplikasikan POC pada tanaman kangkung. Uji coba dilakukan dengan 4 tahap perlakuan, yaitu T0 sebagai kontrol, T1, T2, dan T3. Aplikasi POC dilakukan dengan cara mengencerkan POC dengan air hingga sesuai dengan dosis yang diinginkan. POC diaplikasikan 1 minggu sekali. Peubah pengamatan yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, warna daun, dan berat tanaman per bedengan. Hasil uji coba menunjukkan tanaman dengan dosis T1 menghasilkan tanaman dengan rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun, dan panjang akar terbaik. Tanaman dengan taraf T1 juga memiliki warna daun tergelap dan berat bedengan tertinggi. Tanaman dengan dosis T2 dan 3 mengalami gejala kolorosis ditunjukkan dengan warna daun kuning dan terbakar. Diduga akibat dosis POC yang terlalu tinggi. Testimoni magang di Kebun Yayasan Nusantara PT Cinkur Agro Nusantara. Kami akan menyampaikan kesan, pesan, dan saran. Nah, kesan dari saya sendiri di selama magang ini terkesan cukup baik. Kami mendapatkan perlakuan yang sangat baik selama magang, mendapatkan pengalaman dan kegiatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya kami tidak didapatkan di perkuliahan, namun kami dapatkan di selama magang. Dan tentu saja itu membuat pengalaman. Baiklah, mungkin itu kesan dari saya, mungkin ditunjukkan oleh teman saya. Dari saya pribadi, saya mendapatkan banyak pengalaman baru, mulai dari menyeberang ke pulau lain yang Disponsori. Yang disponsori oleh PT Chan sendiri, di mana kami bisa refreshing jalan-jalan di sana sambil mencari ilmu yang banyak, berkenalan dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, dan bercanda gurau dengan masyarakat. Nah, untuk dari saya, kesan dari saya, kalau kami di perkuliahan melakukan belajar tentang materi, di sini kami melakukan praktek langsung mengenai pertanian berkelanjutan dan pertanian organik, serta kegiatan lainnya seperti piket masak, piket azan, pokoknya banyak banget kegiatan yang kami lakukan sama-sama. Dan untuk pesan untuk yang tim magang selanjutnya, eksplor terus PT Chan dan Tanah Hara, banyak sekali ide-ide penelitian yang bisa dilakukan. Dadah! See you.